La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu mustaqim wa asyhadu anna ta'ala wa ta'ala. Baik. Kita mulai dari tasrif dulu ya. Tasrif istilahi. Mana tasrifnya ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun kataba kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun wa dhaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fahima yafhamu fahman wa mafhaman fahuwa fahimun wa dhaka mafhumun ifham la tafham mafhamun mafhamun. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Bab terakhir. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba yasibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Khalas. Taib. Berikutnya sulasi mazid ya. Fa'ala. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun. Infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. If'al la yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun. If'al la taf'alla muf'alun muf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun. Fa'lil la tafa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa tafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dhaka mutafa'lalun. Tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Baik, berikutnya kita langsung ke materi ya. Karena waktunya udah agak tersita banyak teman-teman. Mu'rab mabni sudah, mu'rab mabni fi'il madhi mudhari amr sudah ya. Sekarang kita akan belajar ini. Isim-isim mu'rab sudah. Nah, hari ini isim ghairu munsharif. Ini kalau nggak ada rekamannya ya susah teman-teman. Serius. Baik, saya jelasin dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Layarnya kurang gede nggak? Ya silahkan diperbesar sendiri ya. Saya cuma bisa geser-geser di sini. Ilat isim ghairu munsharif. Jadi gini teman-teman. Isim itu dari segi menerima tanwin dan tidaknya itu ada dua. Ada isim yang munsharif dan ghairu munsharif. Isim yang munsharif itu isim yang menerima tanwin. Isim yang ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa tidak menerima tanwin? Karena ada ilat atau sebab. Ilat isim ghairu munsharif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilat satu, yang kedua ilat dua. Ada illatun wahidatun dan illatani, far'iyatani. Kita akan fokus dulu pada ilah wahidah atau ilat satu. Ilat satu terdiri dari dua. Yang pertama disebut sigot muntahal jumu. Sigot itu bentuk, muntaha itu maksimal, jumuk itu jamak. Bentuk maksimalnya jamak. Eh, Cirinya setelah alif taksir itu ada dua huruf atau tiga huruf yang tengahnya mati. Perlu diketahui bahwa sigoh muntahal jumuk itu sebenarnya termasuk dalam jamak taksir. Makanya di sini dicirikan sigot muntal jumuk itu dengan setelah alif taksir ada dua huruf atau tiga huruf yang tengahnya mati. Secara sederhana, sigot muntahal jumuk itu mengikuti dua wazan. Mafailu dan mafailu. Contoh yang mafailu, masajidu. Masajidu isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Ilatun wahidatun. Apa itu? Sigot muntahal jumuk. Mengikuti wazan mafailu. Setelah alif taksirnya ada dua huruf. Jim dan dal. Masobihu. Ini jamak taksir dari misbah lampu. Setelah alif taksir, alif yang ada di tengah itu, ada tiga huruf. Ba, ya, dan ha. Yang tengahnya mati, yaitu ya-nya. Jadi kalau ditanya masobihu, isim ghairu munsharif, ilat berapa? Ilat satu. Apa itu? Sighah muntahal jumuk. Mengikuti wazan mafa'il. Ilat satu yang pertama sudah. Berikutnya ilat satu yang kedua. Yaitu apabila ada isim diakhiri alif ta'nits. Alif yang menunjukkan mu'annas atau perempuan. Biasanya untuk menunjukkan perempuan itu kan pakai ta gitu ya. Nah, ternyata dalam bahasa Arab mu'annas itu juga bisa dengan alif. Namanya alif ta'nis. Alif ta'nis terbagi menjadi dua. Yang pertama maksurah, yang kedua mamdudah. Alif ta'nis maksurah dan mamdudah itu letaknya di akhir huruf asli. Maksud saya terletak setelah huruf asli. Setelah lam fi'il. Itu. Jadi nggak mungkin alif ta'nis maksurah atau mamdudah itu nanti terletak sebelum lam fi'il. Pasti jatuh setelah lam fi'il. Karena alif ta'nis maksurah dan mamdudah ini statusnya hanya tambahan, bukan asli. Makanya jatuh setelah lam fi'il. Baik maksurah maupun mamdudah mempunyai wazan yang banyak. Berapa kok banyak itu? Nanti bisa antum konfirmasi dengan mempelajari isim maksurah dan mamdudah ya, ada berapa. Namun di sini dicontohkan 3 dan 2. Maksurahnya 3, mamdudahnya 2. Ini yang sering
digunakan atau sering ditemui. Untuk maksurah ada 3, fa'la, fu'la, fi'la. Contohnya da'wa, uzma, zikro. Makanya teman-teman, kalimah da'wa, uzma, dan zikro itu nggak ditanwin. Jadi nggak boleh kita bilang da'wan, uzman, zikron, itu tidak boleh. Karena dia isim guru munsharif. Ilat berapa? Ilat 1. Apa itu? Alif taknis maqsurah. Itu. Kalau ditanya alif taknisnya yang mana? Ya, yang itu, bengkok itu. Atau setelah lam. Itu. Kemudian yang mamdudah ada fa'la'u dan fu'ala. Fa'la'u contohnya hamra'u, fu'ala'u contohnya fuqara'u. Hamra'u nggak boleh tanwin, fuqara'u nggak boleh tanwin karena ghairu munsharif. Dakwah itu maknanya dakwaan atau klaim. Kemudian udma itu agung, teragung. Zikro, peringatan. Hamra'u, merah. Fuqara'u, orang-orang fakir yang membutuhkan. Baik, itu tadi ilat 1 isim guru munsharif. Sebelum kita lanjut ke ilat 2, ada yang ditanyakan apa enggak? Nah, hari ini fokus membahas ilat isim guru munsharif saja. Tadi uzma apa Ustaz? Uzma itu agung ya. Uzma. Azim ya. A'dham. Allah. Ya kalau mudzakarnya a'dham, muannasnya utma, itu isim tafdhil. Makanya kan ada asy-syafa'atul uzma. Di dakwah. Dakwah apa teman-teman? Dakwah. Dakwah ya dakwaan. Oh, dakwah Pengakuan. Ya, maksudnya. Dakwah. dakwaan, pengakuan, klaim. Pengakuan klaim. Oke. Ada lagi? Udah Ustaz. Oke. Yang lain? Oke, kalau nggak ada saya mau tanya. Silakan teman-teman suaranya dinyalakan. Kita latihan bareng di sini ya. Hamro'u. Ini isim ghairul munsharif ilat berapa? Ilat 1. Ilat Ilat 1. Lu kok bingung? Kan bilangnya cuma ilat 1 sama 2. Sementara kita belum membahas ilat 2. Pasti ilat 1 ya kan? ilat 1. Hamro'u isim ghairul munsharif ilat berapa? 1. Ilat 1. Yang mana? Sikoh muntal Alif. juma atau alif tanis? Alif taknis mamdudah. Alif tanis apa? Mamdudah. Mamdudah. Hamro'u ikut wazan apa? Fa'la'u. Fa'la. Baik. Boleh nggak dibaca hamro'un? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena isim yang tidak masuk tanwin. Tidak boleh tanwin. Oke. Nggak boleh ya hamro'u karena dia ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Satu lagi yang nggak ada di sini ya, tapi hampir sama lafadznya. Yang nggak ada di sini tapi lafadznya hampir sama. Hubla. Hubla. Hubla itu artinya wanita yang hamil atau mengandung. Hubla isim ghairu munsharif ilat berapa? Ilat 1. Ilat 1. Sikoh muntal juma atau alif tanis? Alif Alif taknis maksurah. Alif tanis. Maksurah. Maksurah. Hubla ikut wazan apa? Fu'la. Jadi nggak boleh ya, hublan nggak boleh ya. Harus boleh. hubla. Oke. Musa, Isa itu juga termasuk. Makanya nggak ditanwin. Baik, jelas teman-teman ya? Oke. Ustaz mau tanya Ustaz. Silakan. Lupa mamdudah itu apa ya Ustaz? Kenapa? Mamdudah itu maksudnya apa ya Ustaz? Oke. Mamdudah itu secara logat artinya dipanjangkan.
Kalau maksuroh dipendekkan. Gitu. Maksud dari dipanjangkan dan dipendekkan itu apa? Ya coba kita Bacaan. lihat aja. Coba kita lihat aja itu dari segi harokatnya. Kalau maksuroh lebih pendek nggak harokatnya? 4 huruf tapi harokatnya kan 3. Ya, Kalau mamdudah Harokatnya ya semuanya ada harokatnya. Bahkan setelah alif mamdudah itu ada hamzah. ada hamzah yang berharokat. Oh. Alif taknis mamdudahnya itu yang jatuh sebelum hamzah ya. Yang jatuh sebelum hamzah. Jadi yang ada di lam fi'il itu loh. ya. Itu alifnya. Dipanjangkan dan dipendekkan. Maksud dipendekkan ya itu tadi. Di tandanya itu dikira-kirakan gitu. Ketika tandanya dikira-kirakan, maka harokatnya itu kan berkurang. Yang aslinya 4 jadi lebih pendek jadi 3. Ada satu penjelasan yang seperti itu di Syarah Mulhatul I'rab ya. Oke. Ustaz, berarti isim musyrik ini tanda isimnya dikira-kirakan Ustaz? Atau bagaimana? Maksud antum tanda i'rabnya. Iya. Tanda isim. Tanda isimnya apa tanda i'rab? Oh, maksud antum tanwinnya itu tuh. Mohon tanda isim, tanda mengetahui bahwa ini termasuk dalam isim. Oke. Tanda isim itu banyak tuh ya. Kalau isim guru munsharif itu nggak ada tanwinnya, gimana cara kita tahu kalau dia itu isim? Yang pertama dari segi makna jelas, yaitu menunjukkan isim kan. Masjid-masjid, lampu-lampu. Masjid-masjid, lampu-lampu itu kan secara makna menunjukkan apa? Ya. Kemudian dari segi lafadz, isim guru munsharif itu bisa dimasuki tanda-tanda isim. Dimasuki al, bisa nggak? Al-masajidu, al-masawihu, bisa. Dijerkan, bisa juga. Masukkan huruf jer misalkan. Jadi mudah dan lain sebagainya. Itu akhi. Baik, Ustaz. Jadi dites saja, bisa nggak dimasuki tanda isim gitu. Baik. Cukup? Ada lagi? Boleh bertanya lagi, Ustaz? Silakan. Kan isim ghairu munsharif ini kan termasuk isim yang mu'rab ya, Ustaz? Termasuk. Isim yang mu'rab kan ya, Ustaz ya? Gini. Nah, buat nge-i'rabnya itu gimana, Ustaz? Apa sama, Ustaz? Buat meng-i'rab itu maksud antum gimana? Tanda i'rabnya atau Tanda i'rabnya, Ustaz. ya. Kemarin belum ada toh tandanya. Udah ya? Sudah. Tapi Sudah kan? Sebentar kita lihat tuh di materi sebelumnya. Nah, ini isim guru munsharif. Oh, nggak ada ya keterangannya. nggak ada, Ustaz. Belum. Si. Di mana ya ini? Di halaman terakhir nih. Nah, misalkan di sini ada yazidu ya, rofaknya nanti dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya juga dengan fathah. Jaa yazidu, ra'aitu yazida, salamtu ala yazida. Tuh. Jaa fuqara'u, ra'aitu fuqara'a, salamtu ala fuqara'a. Tuh. Dhammah fathah. Itu kan yang dimaksud? Nah, Ustaz, syukran. Afwan. Kita lanjutkan ilah 2 nggih. Ada pertanyaan nyusul nanti setelah ini. Gampang. Kita selesaikan dulu nih, cukup banyak soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah 2.
ilat 2 ini maksudnya adalah ketika ada satu ilat dan ilat lain yang bergandengan, istilahnya itu berbarengan atau bergandengan gitu ya. Jadi nggak cukup dengan satu ilat. Kalau tadi kan satu aja udah cukup. Sigot muntahal jumuk saja, alif taknis saja. Itu udah cukup membuat isim tidak bertanwin. Kalau ilat 2, satu ilat belum cukup. Dia harus bersama, bergandeng dengan ilat lain supaya mencegah tanwin, supaya membuat isim ghairu munsharif. Yang pertama ada wasfiyah atau sifat. Wasfiyah atau sifat ini akan ghairu munsharif kalau bersamaan atau bergandengan dengan ilat wazan fi'il, atau wasfiyah dengan ziyadah alif nun, atau wasfiyah dengan udul. Jadi konsepnya gitu. Wasfiyah dengan wazan fi'il, wasfiyah dengan ziyadah alif nun, wasfiyah dengan udul. Kayak gitu. Kenapa kok begitu? Harus dengan ilat lain, karena tidak semua sifat itu ghairu munsharif. Perlu diketahui juga teman-teman sebelum kita lebih jauh tentang wasfiyah atau sifat ya. Apa sih sifat di sini maksudnya? Yang dimaksud sifat di sini bukan naat ya. Nanti antum mikirnya naat, bukan. Yang dimaksud sifat atau wasfiyah di sini adalah isim sifat. Isim sifat itu secara sederhana mencakup 3 ya, atau 4 lah. Enggak sederhana berarti ya, 2 sederhana sebenarnya. Isim fa'il, isim maf'ul, dah itu toh sederhananya. Kalau enggak sederhananya banyak nanti, bisa sampai 5. Isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabah, isim tafdil, isim nasab. Itu ya. Jadi kalau ada sifat belum tentu dia ghairu munsharif. Kecuali kalau bergandeng dengan salah satu dari 3 ilat di poin ini. 3 poin ini. Sifat wazan fi'il contohnya afdolu. Afdolu ini sifat. Kenapa? Karena dia isim tafdil. Sifat. Karena isim tafdil ikut wazan af'alu. Dan dia ikut wazan fi'il. Wazannya af'alu. Af'alu itu wazan fi'il apa? Wazan fi'il mudhari. Af'alu kan fi'il mudhari. Saya melakukan ya kan? Af'alu. Kalau af'ala fi'il madhi. Ini kan af'alu. Afdolu, akbaru, asgharu. Oh banyak banget. Bisa simplifikasikan bahwa isim tafdil itu pasti ghairu munsharif. Semua isim tafdil isim ghairu munsharif. Ya kalau ada pengecualian biasalah. 1 2 paling. Yang kedua, kalau ada sifat bergandengan dengan ziyadah alif nun. Tambahan alif dan nun. Contohnya di sini lafadz kaslan, kaslanu. Nggak boleh kita bilang kaslanun, kaslanan, kaslan, kaslanu. Kaslanu ini sifat. Kenapa dia sifat? Karena termasuk sifat musyabah. Ya, ikut wazan fa'lan. Apa itu sifat musyabah? Nah, teman-teman harus mengkaji lagi kemarin masalah sorofnya, sigot-sigot itu kan. Kemudian wasfiyah dengan udul. Udul ini pindahan. Ya. Nah, di antara sifat juga adalah angka, teman-teman. Nah, contohnya sulasu. Sulas kan angka ya, sifat dia. Ya, angka itu memang nggak konsisten ya, kadang sifat, kadang enggak. Nggak konsisten. Kadang sifat, kadang bermakna sifat, kadang bermakna enggak sifat. Jadi kalau ada sifat dalam konteks ini angka, meskipun nggak selalu angka juga,
dan dia merupakan udul atau pindahan, maka termasuk ghairu munsharif. Definisi udul bisa teman-teman lihat di sini, sebelah kiri ya. Udul adalah pindahan dari satu isim lain dengan tanpa merubah arti yang dimaksud. Jadi orang Arab itu ya suka-suka mereka lah ini ya. Mereka terkadang mengudul atau memindah suatu kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan tujuan tertentu. Contohnya ini sulasu. Sulasu ini yang artinya 3-3. Bisa jadi udul itu untuk meringkas kalimat, bisa juga karena sulasu ini kan dari kata salah satu ya 3-3. Salah satu itu terlalu panjang, diringkas jadi sulasu. Jadi mulai dari angka 1, 2 sampai 10 itu bisa di udul ya. Karena memang ada dasarnya. Udul ini termasuk sesuatu yang nggak bisa kita buat sendiri. Harus ada dasarnya dari orang Arab. Sifatnya sama. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Masna nggak tanwin. Sulasa nggak tanwin. Ruba' nggak tanwin. Nah itu udul. Ya. Ini baru salah satu contoh. Baik. Untuk yang ziyadah alif nun tadi, teman-teman, itu cirinya alif dan nunnya bukan huruf asli, jatuh setelah huruf lam fiil, kaslanu, ya kan? Jadi alif sama nunnya itu kan tambahan. Fa fiilnya kaf, ngain fiilnya sin, lam fiilnya lam. Kaslanu. Contohnya lagi mengantuk, naksyanu. Lapar, ju'anu atau jau'anu. Dahaga, atsyanu. Kenyang. Syaba'anu. Nah, itu sifat. Yang kedua, dari ilat dua atau ilatani far'iyatani, itu adalah alamiah atau nama. Nama itu secara umum dalam bahasa Arab mencakup nama orang, bulan-bulan tertentu itu, kota, daerah, kadang-kadang hewan itu juga ada namanya, tapi enggak, ya. Kalau dikategorikan dalam ghairu munsharif itu jarang sekali hewan ya. Yang sering manusia, kota, kemudian bulan. Baik. Untuk nama itu harus bergandengan dengan ilat lain supaya ghairu munsharif. Artinya tidak semua nama itu ghairu munsharif. Contohnya Muhammadun. Muhammadun ditanwin. Saya baca Muhammadu aja lah ya nggak boleh. Terus Muhammadun. Kecuali diwakafkan Muhammad. Atau dalam syair Muhammadu dibaca itlaq. Itu baru boleh. Alamiah yang pertama bergandengan dengan ilat wazan fi'il. Contohnya di sini Yazidu. Yazid. Yazid ini nama orang dan mengikuti wazan yaf'ilu. Yazidu yaf'ilu. Jadi dia ghairu munsharif. Kemudian yang kedua alamiah dengan ziyadah alif nun. Usmanu. Usmanu nama orang. Kemudian ditambahi alif nun belakangnya. Usmanu. Ada alif nunnya itu kan. Usmanu, Marwanu. Termasuk nama bulan yang sekarang ini. Ya. Sekarang bulan apa, teman-teman? Halo. Sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban. Oke. Bulan Sya'banu. Bulan berikutnya apa? Bulan apa? Ramadan. Tidak boleh ditanwin. Sya'banu Ramadhanu. Oke. Tak lanjutkan dulu ya. Kemudian ada alamiah bergandengan dengan udul. Udul lagi.
perpindahan. Jadi ada nama dari satu bentuk sama orang Arab diudul, dipindah ke bentuk lain. Contohnya di sini Umar. Menurut satu pendapat Umar ini dipindah dari kata Amirun, dipindah jadi Umar. Ya, ulama juga cuma mengira-ngirakan, tidak bisa memastikan. Kemudian yang berikutnya alamiah dan tarkib masji. Apa itu tarkib masji? Tarkib itu susunan, masji itu yang dicampur, susunan campuran. Ba'la bakku, aslinya ba'lun dan bakun, dicampur jadi satu menjadi nama ba'la bakku. Makanya ghairu munsharif. Ini juga termasuk hal yang simai. Nggak bisa dibuat-buat tarkib masji. Kemudian alamiah dan ajamiyah. Apa itu ajamiyah? Non-Arab. Non-Arab. Nama non-Arab yang diserap, gitu ya, yang diserap dalam bahasa Arab. Nanti sebenarnya ada syarat-syaratnya teman-teman ya. Jamiah ini cuman di sini diambil umumnya aja. Contohnya Ibrahim diserap. Nah, yang nggak boleh tanwin Ibrahim, Ismailu. Kemudian yang terakhir alamiah dan ta'nis. Nama yang mu'annas. Nama yang mu'annas di sini cakup 3 kategori. 1, mu'annasnya secara lafaz. Contohnya Muawiyah. Ini ghairu munsharif. Meskipun secara makna, tapi secara lafaz dia mu'annas karena di akhir tak marbutoh. Maka ghairu munsharif juga. Yang kedua, alamiah bergandengan dengan ta'nis. Yang mu'annasnya ini adalah maknan, secara makna. Secara lafaz nggak mu'annas, secara lafaz malah mudzakkar. Secara makna mu'annas. Contohnya Maryam. Nggak boleh tanwin. Zainabu. Ya gitu. Kemudian yang terakhir, mu'annas lafdzan wa makna. Lafadznya mu'annas, maknanya juga mu'annas. Contohnya Fatimah. Fatimah tuh secara lafaz ada tak, di akhirnya tak marbutoh, bukan mu'annas, maknanya juga bukan perempuan, nama perempuan. Oke. Udah selesai ya? Nah, itu tadi teman-teman ilat isim ghairu munsharif. Kalau ilat 1 itu mudah banget lah. Saya nggak banyak membahas. Ilat 2 ini perlu pengulang-ulangan. Ya. Terus diulang terus. Tuh. Kalau pengen tahu, pengen alim ya harus berusaha. Baik. Sekarang kita tanya jawab kayak tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dijawab teman-teman. Pakai lafadz yang nggak ada di sini ya. Saya punya nama orang namanya Ahmadu. Ahmadu ini isim ghairu munsharif ilat berapa? Ilat 1 Ilat atau 2. 2? Ilat Ilat 2. Ahmadu. 2. Ya nama pasti 2 teman-teman. Untuk tafdil ya, yang wazan fi'il. Waziyat. Sebentar. Sabar ya. Jadi kalau nama itu nggak mungkin ilat 1. Iya. Kecuali ya ada sih, tapi jarang. Kebanyakan nama itu maksudnya ilat 2. Yang nama masuk ilat 1 itu kalau akhirnya alif taknis kayak tadi yang saya sampaikan Musa, Isa. Oke. Ilat 2 wasfiyah atau alamiah. Wasfiyah bergandengan dengan apa? Wazan fi'il. Wazan fi'il. Ahmadu itu wasfiyah apa alamiah teman-teman? Wasfiyah. Saya tadi di awal bilang saya punya nama Ahmadu. Ya, Ahmadu itu wasfiyah. Kalau Dan Ahmad Ahmadu itu kan isim tafdil ya. Ahmad itu artinya terbaik. Kalau antum memaknai Ahmad terbaik dan dia bukan nama, itu wasfiyah. Wasfiyah. Tapi kalau nama berarti Pertanyaannya, alamiah.
pertanyaannya ini adalah nama. Hmm. Nah, kalau nama berarti masuknya ke Nama. Lamia. Nah, itu. Lamia ke yang mana Ustaz? Ke wazan? Alami. Wazan Iya, fi'il ada. juga. Oh, nah. Kan Ahmadu fi'il mudhari. Oh iya ya. Af'alu. Di Ahmad ya. Oke, Ramadhanu. Simbur munsharif ilat berapa? Ilat 2. Ramadan. Ilat 2. Ilat 2, Karena yakin? bulan. Pastiah atau alamiah Ramadan? Alamiah. Ya. Alamiah bergantian dengan apa? Alif nun. Ziyadah. Alif nun. Ziyadah. Ada ziyadahnya ya, karena alif nunnya nggak asli. Bisa untuk bilang ziyadah atau alif nun. Ya. Nah, ada yang ditanyakan teman-teman? Iya Ustaz. Oke, silakan. Yang tadi ilah 2, kemudian masuk ke alamiah, kemudian masuk ke takrib madsi Ustaz. Tarkib masjid 6. Itu mohon diulang Ustaz untuk pengertiannya yang takrib madsi itu Ustaz. Tarkib itu susunan maksudnya gabungan kata gitu ya. Susunan campuran. Masjid ya campur. Susunan campuran. Ada dua kata dicampur jadi satu menjadi nama. Tarkib masjid. Aduh, tolongin kayak ini nggak ada orang apa sih? Jadi ini teman-teman apa namanya? Jadi ini ya ketawa ya. Jadi tidak bukan idofah. Tarkib masjid itu bukan idofah. Kalau idofah kan apa namanya? Nggak jadi satu, dia cuma disandarkan. Gitu. Sama-sama dari dua kata. Kalau idofah itu kan ada mudhof ilaih, gitu kan? Kitabu Zaidin misalnya bukunya Zaid. Kalau tarkib masjid apa ya? Dua kata dijadikan satu, ya jadi satu kayak gitu. Membentuk makna yang baru. Tadi ba'laba contohnya Ustaz ya? Iya satu kata, bukan dua Artinya kata apa? lagi. Aslinya kan baklun dan bakun. Menurut ulama gitu, baklun dan bakun sama orang Arab ditarkib, disusun, digabung. Jadilah baklabaku. Artinya Ustaz? Baklabak itu nama kota, gitu. Oh, baik. Syukur Ustaz. Nama kota. Okay. Mau tanya Ustaz, Silakan. apakah isim ghair munsharif ini selalu mengikuti wazan fi'il Ustaz? Apakah Apakah Munsharif isim apa? ghair munsharif selalu mengikuti wazan fi'il? Tidak juga. Banyak kok yang di sini nggak mengikuti wazan fi'il. Misalkan baklabaku, apakah dia berwazan fi'il? Enggak. Ibrahim enggak juga, malah Ibrahimnya apa wazannya? Yang mengikuti wazan fi'il ya cuma dua tadi. Yang ada apa namanya ilat wazan fi'ilnya ini. Yang ini. Itu ya. Masalahnya ya enggak mengikuti wazan fi'il tertentu. Ustaz mau tanya, berarti kalau ilat 2 itu tidak ada kaitannya dengan huruf ilat ya? Oh enggak. Ilat di sini dengan huruf ilat itu berbeda. Jadi kalau ilat 1 kan ada kaitannya dengan huruf ilat. Tapi kalau ilat 2 tidak ada ya. Nah, Ustaz. Oh, antum mikirnya ilat 1 itu ada kaitannya dengan huruf ilat, maksudnya yang alif ta'nis tadi tuh. Ya, mesti gitu. Ada misalnya kayak masa jidu kan ada alifnya gitu kan. Berarti kan ada huruf ilatnya gitu. Aku lihat di ilat 2 ini kok nggak ada kaitan sama huruf-huruf ilat gitu loh. Berarti emang nggak ada kaitannya ya. Nah, ada juga sih contoh yang di akhir huruf ilat di ilat 2 itu. Kebetulan aja di sini nggak ada. Nah, Ustaz. Kebetulan nggak ada.
Tapi jangan sampai dipahami bahwa ilat di sini itu huruf ilat atau ya, bukan. Hmm. Di sini itu bermakna sebab, sebab yang jumlahnya 1 dan yang jumlahnya 2. Kalau huruf ilat yang itu kan huruf penyakit. Anda berpikirnya ke situ tadi. Oh, siap. Bukan ke situ ya. Ya. Taib, ada yang lain? Nah, isim ghairu munsharif ini kita belum belajar tanda-tanda i'rab ya, teman-teman. Nah, tanda-tanda i'rabnya masih jauh di akhir. Kayak gitu dulu. Ada tentang isim ghairu munsharif enggak ini? Di materi berikutnya. Mudzakkar muannas. Ma'rifat nakirah. Nah, udah teman, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Cukup ya. Fokus dulu ke ghairu munsharif. Nanti silahkan di murajaah. Insyaallah ya kita kirimkan secepatnya. Gitu. Semoga bisa dipahami dengan baik, dipraktikkan dengan baik, dihafalkan ya kalau bisa teman-teman ya, ilat 1 apa aja, ilat 2 apa aja, termasuk contohnya dihafalkan. Karena nanti akan berkaitan dengan materi-materi berikutnya. Baik. Terima kasih banyak atas atensi antum. Semoga berkah, bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Yaum biqiratil hamdalah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.